ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian Riyadhus Shalihin malam ini memasuki pertemuan yang ketiga dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis yang pertama pada bab tentang al-khauf. Imam Nawawi rahimahullahu taala, kita baca bagian akhir saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladzi la ilaha illa ghairuhu." Maka demi yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Tapi dalam hadis ini Anda lihat, beliau tidak bersumpah dengan nama Allah, tapi bersumpah dengan sifat Allah. Alladzi la ilaha ghairuhu, itu kan bukan nama Allah, tetapi sifat Allah. Maka dibolehkan bersumpah dengan nama Allah dan juga dengan sifat Allah. Demi kasih sayang Allah, itu bersumpah dengan sifat Allah. Demi kekuatan Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladzi la ilaha illa ghairuhu." Maka demi yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sungguh seseorang betul-betul melakukan amal penghuni surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sehingga tidak lagi ada jaraknya dengan surga itu kecuali hanya sehasta. Fayasbiqu alaihi alkitab. Ternyata ia telah didahului catatan Allah. Fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Maka ia melakukan amalan penghuni neraka lantas memasukinya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar. Dan sungguh terkadang ada yang melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Hatta ma yakuna bainahu wa bainahu illa dhira'. Sehingga tidaklah ada jaraknya dengan neraka itu kecuali hanya sehasta. Fayasbiqu alaihi alkitab. Lalu ia didahului catatan Allah. Fayamalu bi'amali ahlil jannati fayadkhuluha. Maka ia melakukan amalan penghuni surga lalu memasukinya. Maksud Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan bagian akhir hadis ini adalah tentang husnul khatimah dan su'ul khatimah. Ada orang-orang yang sepanjang hayat memenuhi kehidupan dengan amalan surga.
sehingga hanya perjalanan sejengkal lagi untuk sampai ke surga. Terjadilah su'ul khatimah. Sehingga jarak sejengkal menuju surga menjadi su'ul khatimah baginya. Akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Tetapi ada juga orang yang sepanjang hayat memenuhi hidup dengan dosa. Hingga jaraknya dengan neraka hanya 1 hasta. Tetapi kemudian dia melakukan amalan penghuni surga. Padahal sisa waktu hanya 1 hasta lagi. Ini artinya sudah berada di bagian akhir sekali. Tapi walau hanya 1 hasta, waktunya sangat singkat, namun ia memanfaatkannya, memenuhinya dengan amalan surga, akhirnya dia memasuki surga. Nah, bagian akhir dari hadis inilah yang sesungguhnya menjadi inti dari hadis ini dan hubungannya dengan bab. Bab yang sedang kita pelajari adalah tentang khauf, tentang rasa takut. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, maka di bagian akhir hadis ini ada 2 macam manusia, ada yang husnul khatimah, ada yang su'ul khatimah. Baik, pelajaran-pelajaran dalam hadis ini, pelajaran yang pertama, ada 2 jenis ketakutan manusia terhadap su'ul khatimah. Ada yang takut su'ul khatimah karena melihat akhir yang buruk. Nah, ini orang-orang awam. Ketakutan kita terhadap su'ul khatimah adalah ketakutan terhadap akhir yang buruk. Adapun ahli ma'rifat, orang-orang yang memahami agama lebih mendalam, takut mereka terhadap su'ul khatimah bukan ketakutan terhadap akhir yang buruk, tapi ketakutan terhadap awal yang buruk. Ketakutan terhadap awal yang buruk. Apa awal yang buruk? Itu yang dimaksudkan dalam hadis tadi, fayasbiqu alaihil kitab. Seseorang melakukan amalan-amalan ahli surga sehingga jaraknya dengan surga hanya sejengkal lagi, tiba-tiba dia didahului oleh catatan Allah. Catatan yang dimaksud adalah takdir. Bukankah sebelumnya Nabi kita berbicara tentang janin dalam rahim ibunya, dan pada masa kandungan yang ke-4 bulan maka dituliskanlah oleh malaikat takdir-takdirnya. 5 takdir yang dituliskan malaikat. Rizkihi, rezekinya dengan segala bentuknya. Pekerjaannya apa, itu rezeki. Bisnisnya apa, istrinya siapa, anaknya berapa, ini semua rezeki. Rumahnya gedong atau kecil, di alamatnya, ini semua rezeki. Kemudian ditulis pula nomor 2, wa amalihi amal. Ya, ini kan akan beramal baik atau beramal buruk. Menjadi mukmin atau munafik. Menjadi orang yang jujur atau menjadi khianat. Nah, ini catatan yang kedua. Amalihi. Kemudian berikutnya adalah ajalihi, ajal. Kapan matinya. Dan yang terakhir adalah syaqiyun au sa'id. Sengsara atau menderita. Hidup dalam sengsara atau hidup dalam kebahagiaan. Nah, jemaah sekalian, tentu di antara catatan malaikat tersebut adalah tentang su'ul khatimah atau husnul khatimah. Karena tadi catatan tersebut sengsara atau bahagia. Kalau ini orang sengsara, berarti dia akan mengakhiri kehidupan dengan su'ul khatimah. Tapi kalau ini orang bahagia, maka ia akan menutup perjalanan hidup dengan husnul khatimah. Jadi, su'ul khatimah atau husnul khatimah
ditentukan jelang kehidupan atau ditentukan di awal kehidupan? Hah? Seseorang nih, dia husnul khatimah atau su'ul khatimah. Apakah ini ditetapkan menjelang mati? Ataukah ini justru ditetapkan di awal kehidupan? Si fulan ini su'ul khatimah, husnul khatimah. Ketetapannya jelang mati. Atau justru ketetapannya adalah di awal. 4 bulan dalam perut ibu, disitulah ditetapkan su'ul khatimah dan husnul khatimah. Yang betul mana jamaah sekalian? Ditetapkan di awal atau di akhir? Di awal. Oleh sebab itulah ulama-ulama kita mengatakan, orang-orang awam, mereka takut terhadap su'ul khatimah, dan mereka melihat su'ul khatimah itu ada di ujung, ada di akhir kehidupan. Padahal yang betul su'ul khatimah seseorang atau husnul khatimah seseorang ditetapkan di awal kehidupan. 4 bulan dalam rahim ibu, malaikat mencatatkan sejumlah takdir. Di antara takdir yang telah dicatatkan malaikat adalah takdir su'ul khatimah ataupun husnul khatimah. Jadi Anda, saya, dan siapapun kita, soal su'ul khatimah atau husnul khatimah ini sudah selesai. Anda hanya akan menjumpai catatan itu. Jadi Anda jangan berpikir husnul khatimah, su'ul khatimah nanti ditetapkan. Enggak, itu udah selesai ketetapannya. Kita sekarang hanya berjalan menuju ketetapan itu. Makanya oleh sebab itu, rasa takut orang-orang yang ahli ma'rifat, orang-orang yang mengenal agama secara mendalam, mereka takut terhadap yang telah berlalu, yang terdahulu, yaitu catatan malaikat. Jadi rasa takut terhadap su'ul khatimah adalah rasa takut terhadap catatan di awal. Dulu 4 bulan dalam perut ibu, apa catatan malaikat tentang kita? Karena catatan di awal, ini yang menentukan akhir. Akhir Anda husnul khatimah, atau akhir Anda su'ul khatimah. Salah satu dari 2 akhir ini, catatannya adalah di awal. Maka saya ulangi, ahli ma'rifah, mereka melihat akhir, mereka takut dengan akhir yang buruk, tapi ketakutan terhadap akhir yang buruk berpangkal dari ketakutan terhadap awal yang buruk, yaitu catatan malaikat. Jamaah sekalian yang saya hormati, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menegaskan di antara kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan tadi dalam kisah Nabi, ada orang yang melakukan perilaku-perilaku penghuni surga, sehingga dia sudah sangat dekat dengan surga. Tiba-tiba datanglah takdir su'ul khatimah, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. 1. Nomor 2, ada juga orang-orang yang hidup sepanjang usia dengan pekerjaan dan perbuatan ahlun nar, penghuni neraka, sehingga mereka sudah sangat dekat dengan neraka. Tiba-tiba datanglah takdir husnul khatimah, akhirnya mereka masuk ke dalam surga. Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, di antara kemahabaikan Allah, di antara kemahabaikan Allah, bahwa orang-orang yang husnul khatimah, orang-orang yang husnul khatimah jauh lebih banyak daripada orang yang su'ul khatimah. Orang-orang yang husnul khatimah jauh lebih banyak daripada orang-orang yang su'ul khatimah. Su'ul khatimah, ada orang yang su'ul khatimah itu, tapi banyak, sangat sedikit. Justru kasus mayoritas, kata Imam Nawawi, mayoritas kejadian khatimah akhir kehidupan, bahwa di akhir kehidupan lebih banyak husnul khatimah dibandingkan su'ul khatimah. Dan ini adalah kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kemahabaikan Allah Azza wa Jalla. Atas dasar inilah jamaah sekalian, kita takut terhadap su'ul khatimah, tapi kita lebih berharap dengan husnul khatimah. Nih,
Di depan Anda kan dua-duanya sama-sama tidak pasti. Anda su'ul khatimah, Anda husnul khatimah. Kan sama-sama tidak pasti. Pertanyaan adalah, lebih besar mana harapan Anda terhadap husnul khatimah atau rasa takut Anda terhadap su'ul khatimah? Jawabannya, kita lebih besar berharap terhadap husnul khatimah daripada takut terhadap su'ul khatimah. Kenapa? Alasannya bukan karena saya A, saya B, enggak. Alasannya karena Allah Maha Baik. Di dalam kebaikan Allah nampaklah banyak fakta bahwa orang yang husnul khatimah lebih banyak daripada orang yang su'ul khatimah. Sehingga kita lebih optimis dengan husnul khatimah itu daripada su'ul khatimah. Kenapa? Apa karena merasa baik? Bukan karena saya merasa baik. Tapi karena kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Baik, sehingga orang-orang yang husnul khatimah lebih banyak daripada orang-orang yang su'ul khatimah. Dan ini membuat kita lebih optimis dengan husnul khatimah. Tapi sekali lagi, Anda hanya bisa lebih optimis tetapi tidak bisa pasti. Oh, saya pasti. Oh, enggak boleh pasti. Nah, dan jemaah sekalian yang saya hormati, orang-orang yang takut terhadap su'ul khatimah dan mengadukan rasa takut ini kepada Allah, niscaya Allah akan memberikannya rasa aman. Jadi, siapapun yang takut terhadap su'ul khatimah, lalu ketakutan itu selalu diadukan kepada Allah. Ya Allah, aku takut su'ul khatimah. Ya Allah, jauhkan aku su'ul khatimah. Semua ketakutan yang Anda adukan kepada Allah, maka Allah akan membuatnya rasa aman. Misalnya Anda ngebayangin su'ul khatimah, ucapkan sesuatu yang menunjukkan Anda sedang mengadu kepada Allah. Katakan, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Atau misalnya Anda dengar cerita tentang su'ul khatimah, ucapkan sesuatu, a'udzubillah, a'udzubillah, a'udzubillah. Tapi intinya jemaah sekalian, semua ketakutan-ketakutan yang Anda adukan kepada Allah, niscaya Allah akan membuatnya keamanan bagi Anda. Maka jangan sampai takut terhadap su'ul khatimah itu takut yang kosong. Takut yang tidak bernilai. Jadikan takut Anda terhadap su'ul khatimah menjadi doa-doa Anda di depan Allah Azza wa Jalla. Menjadi tawakal Anda di depan Allah Azza wa Jalla. Saya ulangi sekali lagi, karena ketakutan apabila telah diadukan kepada Allah, Allah akan membuatnya jadi keamanan, rasa aman bagi Anda. Antara lain misalnya dalam zikir pagi dan petang, ketika Anda mengatakan Allahumma astur aurati wa amin rawati, amin rawati. Ya Allah, berikan rasa aman terhadap ketakutanku. Ketakutanku banyak. Ketakutan terhadap anak-anak, ketakutan terhadap ketakutan terhadap suluk, ketakutan terhadap neraka. Amin rawati. Berikan rasa aman terhadap semua ketakutan-ketakutanku ya Allah. Aku takut dan tidak ada rasa aman dalam ketakutan itu kecuali dari Engkau. Allahumma amin rawati. Allahumma amin rawati. Allahumma amin rawati. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, di antara pelajaran penting dari hadis tadi, al-amalu bil khawatim. Bahwa kesimpulan seseorang baik atau buruk tidak ditentukan di awal, tapi ditentukan di akhir. Maka Anda jangan terlalu berbangga diri dengan keadaan yang sekarang. Karena pada akhirnya nilai Anda adalah di ujung. Hanya saja jemaah sekalian, apabila Anda memenuhi awal dengan kebaikan, niscaya Allah akan memudahkan akhir yang baik bagi Anda. Ya, siapa yang punya kebiasaan baik, insya Allah dia akan mati di atas kebiasaan baik itu. Biasanya seperti itu. Nah, maka sebuah ikhtiar menuju husnul khatimah, bahwa Anda terus-menerus membangun kekuatan istiqamah. Karena orang yang paling berpeluang husnul khatimah
adalah orang-orang yang istiqamah. Dan orang-orang yang paling terancam dengan su'ul khatimah adalah orang-orang yang paling jauh dari istiqamah. Jadi itu sebuah ikhtiar. Kokohkan istiqamah karena ini adalah jalan menuju husnul khatimah. Jamaah sekalian yang saya hormati, di antara pelajaran terhadap hadis disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah bahwa taubat menghapus dosa yang telah berlalu. Demikian kata Imam Nawawi. Seseorang yang melakukan dosa sepanjang usia dan jaraknya dengan neraka hanya 1 hasta saja. Apa yang bisa dia lakukan di dalam jarak sehasta ini? Jawabannya taubat. Maka kalaupun usianya 80 tahun dan hari 80 tahun, 1 hari dia akan meninggal dunia misalnya. Nah, jarak 1 hasta dengan neraka, apa yang bisa Anda lakukan untuk selamat? Jawabannya taubat. Maka dalam hadis tadi Nabi SAW ingin mengatakan, walau seseorang telah berjalan sepanjang hayat menuju neraka, sampai-sampai jaraknya dengan neraka hanya 1 hasta lagi, artinya nggak nyampe 1 langkah loh. Kalau 1 langkah kan lebih jauh daripada 1 hasta. Sepanjang hayat berjalan menuju neraka. Dan jaraknya dengan neraka bukan 1 langkah, tapi 1 hasta. Di dalam 1 hasta jelang neraka, apa yang bisa dilakukan? Satu-satunya adalah taubat. Jarak dengan neraka hanya sehasta, lalu dia bertaubat. Akhirnya kata Nabi SAW, dia masuk ke dalam surga. Nah, maka ini kata Imam Nawawi menjadi dalil bahwa taubat menghapuskan dosa-dosa yang telah berlalu. Meski 80 tahun hidup penuh dengan dosa, tapi kalau Allah berikan Anda taubat nasuh, taubat yang benar-benar jujur kepada Allah Azza wa Jalla, maka taubat Anda dalam sehasta perjalanan hidup akan menghapus dosa Anda perjalanan puluhan tahun dalam kejahatan. Dan ini kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bayangkan jemaah sekalian, seandainya Allah menerima taubat, kalau sisa hidup dalam kebaikan sama dengan masa lalu dalam keburukan. Misalnya Allah mengatakan taubat kalian diterima, kalau sisa hidup dalam kebaikan sama dengan masa lalu dalam keburukan. Kalau Allah mengatakan demikian, hancur kita semuanya. Tapi perhatikan dalam hadis ini, perjalanan sepanjang usia menuju neraka. Dan akan sampai ke dalam neraka dalam jarak 1 hasta, bukan 1 langkah. Dalam 1 hasta ini tiba-tiba Allah berikan, Allah buka pintu taubat. Maka jemaah sekalian, walau perjalanan menuju surga hanya 1 hasta, dan perjalanan menuju neraka bertahun-tahun, tapi Allah Azza wa Jalla menerima taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat. Jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan di antara pelajaran dalam hadis tadi adalah isbatul qadar. Kita wajib mengakui adanya takdir Allah. Karena dalam rahim, malaikat telah mencatatkan 4 atau 5 takdir tadi. Nah, salah satu takdirnya adalah bahwa seseorang akan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Baik, demikianlah hadis ini disampaikan Nabi secara lisan. Tetapi hadis ini pun terjadi di zaman Nabi sebanyak 2 kali. Jadi Nabi mengatakan ada orang yang berjalan menuju surga,
hingga jaraknya dengan surga hanya satu hasta, lalu dia melakukan perilaku neraka, akhirnya masuk neraka. Nah, jadi apabila dalam hadis Ibnu Mas'ud Nabi kita bercerita husnul khatimah dan su'ul khatimah hanya sebuah cerita, maka kejadian konkret, kejadian nyatanya ada di zaman Nabi kita 2 kali. Yang pertama jemaah, dua-duanya dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Riwayat yang pertama adalah riwayat Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Beliau mengatakan, kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertolak menuju pertempuran melawan kaum musyrikin. Selesai pertempuran hari pertama, malam pun datang, maka kami kembali ke kemah. Kelompok tertentu pemanah misalnya bergabung dengan pasukan, intinya kembali ke kemah. Wa fi ashabi Rasulillah rajulun la yad'u lahum syadzatan wala fadzatan illa tab'aha yadribuha bisayfihi. Sesampainya kami di kemah, besok pertempuran akan dilanjut lagi, yang menjadi buah bibir kami sesampainya di tempat istirahat atau di kemah, bahwa ada seorang sahabat yang sangat luar biasa berjihad. Sehingga jihad hari pertama ini tidak ada yang mengungguli laki-laki tersebut. Sebagian mengatakan laki-laki itu bernama Kuzman. Bernama Kuzman namanya. Jemaah sekalian yang saya hormati, ini jihad tadi siang nggak ada yang mengungguli. Dia adalah prajurit terbaik di barisan kaum muslimin tadi siang. Akhirnya laki-laki viral menjadi pembicaraan setelah semuanya sampai di kemah. Mendengarkan laki-laki ini viral dan ramai dibicarakan para sahabat, Nabi SAW mengatakan, ama innahu min ahlin nar. Tahukah kalian bahwa laki-laki ini akan meninggal sebagai ahlun nar? Mendengarkan ucapan Nabi SAW, seseorang mengatakan, baik, besok akan saya ikuti kemana dia pergi. Laki-laki ini bernama Akthar ibnu Abil John Al-Khuzai. Nabi mengatakan dia mau masuk neraka, besok saya ikutin. Apa yang terjadi? Jemaah sekalian yang saya hormati, maka keesokan harinya jihad berlangsung lagi. Akthar ibnu Abil John Al-Khuzai mengikuti laki-laki yang bernama Kuzman, laki-laki yang menggegerkan jihad pada hari pertama. Apa yang terjadi? Kembali dia memperlihatkan kehebatan, ketangguhan, keberanian. Tapi qadarullah di hari yang kedua beliau kemudian terluka. Terluka dan tidak sabar dengan luka tersebut, akhirnya Kuzman ini mengambil pedang. Gagang pedang dipancangkan di pasir, di tanah, dan ujung pedang ditaruh di jantung. Kemudian dia menusukkan tubuhnya. Akhirnya dia meninggal dunia. Perhatikan jaraknya dengan surga. 5 tahun lagi atau sehasta, dia sudah terluka parah. Seandainya dia bersabar, anggaplah dalam luka parah ini mungkin setengah jam lagi dia meninggal dunia. Itu kan sudah sangat dekat dengan surga itu. Surga sudah di depan mata. Dia melakukan ibadah terbesar dalam Islam, yaitu jihad. Dan dia telah terluka, peluang mati syahid di depan mata. Jaraknya dengan surga hanya 1 hasta. Fayasbiqu alaihil kitab. Ternyata catatan malaikat sewaktu dia dalam perut ibunya bahwa dia akan meninggal sebagai ahlun nar. Maka laki-laki yang bernama Kuzman memancangkan gagang pedang di tanah dan ujung pedang ditaruh di dada. Kemudian dia menusukkan tubuhnya dan mati. Melihat pemandangan ini, maka Akthar ibnu Abil John berlari menjumpai Nabi SAW. Sesampainya di depan Nabi, beliau mengatakan, Asyhadu annaka Rasulullah, ya Rasulullah, aku bersaksi engkau benar-benar Rasul.
Kata Nabi, ada apa? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, laki-laki yang semalam jadi buah bibir kita, betul-betul dia ahlun nar. Aku telah melihat dia mati dengan cara bunuh diri. Aku telah melihat dia mati dengan cara bunuh diri. Maka Nabi SAW bersabda, Innar rajula la ya'malu amala ahlal jannati fima yablu linnas wa huwa min ahlin nar. Ada orang-orang yang beramal dengan amalan surga, tapi dalam pandangan manusia. Sementara dalam pandangan Allah dia adalah ahlun nar. Akhirnya di akhir kehidupan dia pun melakukan perilaku ahlun nar dan masuk neraka. Nah, jemaah sekalian, siapa laki-laki ini malang sekali? Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, peristiwa seperti ini dalam arti, ada orang yang sepanjang hayat beramal baik, amal saleh, sedekah, tilawah, hafal Quran, luar biasa, tapi di ujung kehidupan ternyata menjadi ahlun nar. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang-orang seperti ini hampir semuanya adalah orang-orang yang melakukan amal saleh sepanjang hayat, tetapi dengan hati yang kotor. Jadi mereka tidak melakukannya dengan keikhlasan. Mereka melakukannya dengan ujub. Mereka melakukannya dengan riya. Makanya walau sepanjang hayat mereka berjalan menuju surga, tapi hati mereka dalam perjalanan menuju surga adalah hati yang ujub. Sehingga begitu di akhir perjalanan datanglah ujub ini menutup pintu surga untuk mereka mati dalam su'ul khatimah. Saya dalam beberapa kajian selalu menegaskan, dulu sebelum kita berhijrah, dosa-dosa kita adalah dosa-dosa yang nyata dan kasat mata. Bermusik, main perempuan, riba. Dulu sebelum berhijrah, rata-rata dosa kita adalah dosa-dosa kasat mata. Tapi setelah berhijrah, dosa kita berubah. Sehingga sesungguhnya yang hijrah itu bukan hijrah dari keburukan ke kebaikan, tapi kita hanya berhijrah dari satu dosa yang nyata menjadi dosa yang batin. Ini saya lihat terjadi mayoritas orang-orang berhijrah. Apa dosa batin tersebut? Rata-rata saya lihat orang-orang yang berhijrah menyembunyikan ujub. Rata-rata orang-orang yang berhijrah menyembunyikan ujub. Kalau sekarang sih saya baca Quran sehari, kalau nggak sejus nggak enak rasanya. Ngapain kamu bicara? Pokoknya nih setelah hijrah, sedekah pagi saya nggak pernah absen tuh. Sedekah pagi nggak pernah. Ngapain kamu bicara? Sepanjang kebaikan setelah hijrah adalah kebaikan ujub, saya akan mengatakan, hijrah Anda bukan hijrah dari keburukan menuju kebaikan. Hijrah Anda adalah hijrah dari kejahatan yang nyata menjadi kejahatan yang tersembunyi. Dan ambillah pelajaran dari hadis laki-laki yang bernama Kuzman tadi. Kebaikan Anda nggak ada apa-apanya dibandingkan Kuzman. Kuzman berjihad bersama Nabi SAW. Anda 1 menit pun belum pernah berjihad. Tapi ketika jihad ini adalah jihad ujub, jihad riya, jihad ini adalah jihad di atas hati yang kotor, jihad ini gagal menjadi jalan surga bagi Kuzman. Di jihad ini tidak terbuka pintu mati syahid bagi Kuzman. Kenapa? Karena jihad ini jihad di atas hati yang kotor. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang saya hormati, mungkin nasihat terbaik untuk setiap kita yang sedang dalam perjalanan hijrah ini, jangan pernah ujub. Jangan pernah ujub. Apapun sunnah Nabi yang Anda lakukan, bersyukurlah, tapi jangan ujub. Sebagian kawan-kawan ini karena terlalu sedikit belajar tazkiyatun nufus, mereka merasa syukur, padahal nyatanya mereka berbangga.
Syukur itu dicintai Allah. Bangga itu bahasa Indonesia dari ujub. Jadi bersyukurlah tetapi jangan berbangga diri. Maka biasanya ujub dan bangga diri disertai dengan merendahkan orang lain. Kasihan orang-orang awam. Emang kamu awam? Atau kamu orang berilmu? Kita udah ngaji, udah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ngaji, tetap saja kita orang awam. Nggak usah melihat orang lain dengan julukan orang-orang awam. Nggak usah menjuluk-juluki orang lain, jamaah sekalian. Khawatirnya julukan dan gelar-gelar Anda ini adalah ujub hati Anda. Ada wanita masih buka aurat orang awam. Buka aurat aja udah, nggak usah sebut orang awamnya. Hati-hati menggelar-gelari orang lain, hati-hati. Allah dalam surat Al-Hujurat memberikan penegasan terhadap orang-orang agar jangan gampang menggelar-gelari orang lain. Wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kalian memanggil dengan gelar-gelar yang enggak baik. Gimana kalau fulan masuk struktur pengurus masjid? Jangan, dia masih awam. Seolah-olah Anda sekaliber Imam Syafi'i saja. Udah jemaah sekalian gak usah ikut gelar-gelarin orang. Dia orang awam, tapi saya lebih awam, silakan. Jadi jangan rendahkan orang kecuali kalau Anda bisa lebih merendahkan diri. Baik. Itu kasus pertama. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala, hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Hadis yang kedua, peristiwa su'ul khatimah di zaman Nabi SAW. Diriwayatkan Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, aku ikut bersama Nabi dalam perang Khaybar. Perang Khaybar adalah peperangan pertama diikuti oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Perang Khaybar ini terjadi pada tahun 7 Hijriah. Khaybar berada di sebelah utara Madinah, sekitar 153 km dari Madinah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika kami sedang berperang Khaybar, maka datanglah seorang laki-laki ikut berjihad. Lalu Nabi SAW mengatakan, hadza min ahlin nar. Kata Nabi SAW, ini ahlun nar. Syukur Anda nggak hidup di zaman Nabi. Bayangin kalau Anda hidup di zaman itu, kata Nabi, ahlun nar. Bahaya. Baik jemaah sekalian, jadi dalam perang Khaybar kata Abu Hurairah tiba-tiba ada seorang laki-laki. Kata Abu Hurairah, yadda'il Islam. Laki-laki ini adalah laki-laki yang mengaku-ngaku Islam. Berarti dia adalah seorang munafik. Kata Nabi, hadza min ahlin nar. Kata Nabi, ini bentaran lagi akan mati sebagai ahlun nar. Abu Hurairah bercerita, ketika terjadi pertempuran, laki-laki ini berjihad luar biasa. Akhirnya dia terluka parah. Faqila ya Rasulullah alladzi qulta innahu min ahli nar fa innahu qad qatala al-yawm qitalan shadidan. Dia terluka. Ya, laki-laki ini terluka. Lalu kemudian dibawa ke tenda malam harinya. Banyak orang menduga dia telah mati, lalu dikatakan dia tidak mati. Dia masih terluka dengan luka yang sangat parah. Lalu kemudian Abu radhiyallahu anhu mengatakan, malam hari tidak tahan dengan luka tersebut, akhirnya laki-laki tersebut mengambil satu anak panah. Anak panah dia ambil, kemudian dia menusuk dirinya dengan anak panah tersebut. Ya. Lalu dia menusuk dirinya dengan anak panah. Akhirnya dia mati dengan mati bunuh diri. Hal ini dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, laki-laki yang tadi siang Anda katakan ahlun nar, dia barusan mati dengan cara bunuh diri.
Nabi SAW bersabda, Allahu Akbar, asyhadu anni Abdullahi wa Rasuluh. Kata Nabi, Allahu Akbar, aku bersaksi bahwa aku adalah hamba Allah dan Rasulullah. Lalu Nabi memerintahkan Bilal untuk azan. Padahal bukan waktu salat. Kenapa? Kadang-kadang Nabi memerintahkan Bilal azan, bukan untuk salat, tapi karena ada pemberitaan besar. Nabi memerintahkan Bilal untuk azan. Begitu azan Bilal, maka semua sahabat berkumpul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah." Tidak ada yang akan masuk surga kecuali seorang orang yang benar-benar muslimah. Wa innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Tetapi terkadang Allah membantu agama ini melalui orang yang jahat. Terkadang Allah membantu agama ini melalui tangan orang yang jahat. Laki-laki tadi dia telah membantu agama. Dia telah berjihad, membunuh sejumlah orang-orang kafir, tapi ternyata dia adalah orang yang jahat. Dia adalah seorang munafik. Sebagian syurah pemberi syarah mengatakan laki-laki ini aslinya nggak mau ikut dalam peperangan. Aslinya tidak mau ikut dalam jihad. Nah, begitu Rasulullah dan para sahabat telah bertolak berjihad menuju Khaybar, tinggallah laki-laki ini di Madinah. Oh, akhirnya dibully sama emak-emak. Ibu-ibu mengatakan, nah, laki-laki memang udah pergi berjihad. Kalau kamu di sini berarti kamu bukan laki-laki. Pemberani-pemberani udah pergi berjihad. Kalau kamu di sini berarti kamu pengecut. Nggak tahan kuping kawan ini dibully oleh ibu-ibu, dibully oleh perempuan-perempuan. Akhirnya dengan emosi dia bersiap-siap, dia menyusul pasukan menuju Khaybar. Artinya dia berjihad untuk membuktikan saya pendekar, saya berani, saya hebat. Dia adalah seorang munafik. Maka Nabi SAW, lan yadkhulal jannata illa nafsun muslimah. Tidak ada yang masuk surga kecuali muslim. Wa inna Allah la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Dan Allah benar-benar akan menolong agama ini melalui tangan orang yang jahat. Baik, waktu sudah masuk, kita break sebentar untuk azan isya. Ujub, ria, sum'ah, takabur. Termasuk jamaah sekalian, nomor 2 ini sangat penting. Apa itu? Jangan isi hati Anda dengan kejahatan. Karena hati yang kotor ini penyebab utama su'ul khatimah. Misalnya dalam hati Anda ada benci, ada dendam, ada permusuhan. Atau misalnya di dalam hati Anda masih banyak keinginan-keinginan terhadap dosa. Masih ada rencana-rencana untuk melakukan maksiat. Setiap hari bersihkan hati ini. Maka Nabi kita SAW pernah ditanya, man khairun nas, siapa manusia terbaik? Kata Nabi, manusia terbaik adalah orang terletak pada lidahnya dan hatinya. Maksudnya apa? Sadukul lisan. Lisannya selalu jujur. Bagaimana dengan hatinya? At-taqiyun naqi. Hatinya pun penuh dengan ketakwaan dan bersih. Bersih dari apa? La hasada fiha wala ghil wala ithim. Di dalam hati itu enggak ada benci, enggak ada dendam, enggak ada dengki, dan yang terakhir enggak ada keinginan-keinginan berdosa. Enggak ada memendam rencana-rencana maksiat. Kalau hati Anda bersih, insya Allah hati bersih ini adalah peluang terbesar Anda untuk wafat dalam husnul khatimah. Tetapi hati yang kotor, kotor dengan kebencian, kotor dengan dengki, kotor dengan rencana-rencana dosa, kata Imam Ibnu Qayyim, ini salah satu penyebab utama orang akan wafat dalam su'ul khatimah. Maka segala kesalahpahaman dengan manusia segera dibersihkan. Imma Anda minta orang berdialog untuk menjernihkan masalah, atau kalau tidak,
Kalau nggak bisa berdialog, setidaknya Anda jangan memusuh. Karena jamaah sekalian, sedikit kotoran, apalagi banyak, menjadi penghambat husnul khatimah. Waliyadzubillah. Baiklah jamaah sekalian, demikian kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ada waktu nggak? Ada pertanyaan? Baik, tampaknya tidak ada pertanyaan. Kita karena waktunya memang udah habis. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.